Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Walhamdulillah, senantiasa kita bertahmid kepada Allah ala kulli ni'amihi wa murri balwah, atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita setiap harinya, yang sangat banyak jumlahnya, dan juga kita bersyukur kepada Allah ala murri balwah, atas pahitnya musibah yang menimpa, yang mana di balik pahitnya musibah terdapat di dalamnya pengguguran dosa, kemudian menjadi sebab tumbuhnya kesabaran dan mendapatkan pahala tanpa batas di sisi Allah tabaraka wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dan insyaallah kajian kita pada kesempatan sore hari ini itu mengenai bahwasanya ibadah umrah merupakan jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah tabaraka wa taala, yang mana Rasulullah telah menyamakan ibadah umrah ini dengan jihad, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 2901 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin mengatakan, "Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun, 'alan nisa'i jihadun." Apakah perempuan itu wajib untuk berperang, berjihad di medan perang? Apakah perempuan itu wajib ikut berjihad fi sabilillah? Mungkin mengorbankan darahnya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan tenaga usahanya untuk berjihad fi sabilillah? Qala na'am. Maka Rasulullah mengatakan, na'am, ya. Alaihinna jihadun. Wajib bagi perempuan itu berjihad. Tetapi kata Nabi, jihadun la qitalun fi, la qitala fi, yaitu jihad yang di dalamnya tidak ada peperangan. Jadi jihadnya khusus. La qitala fi, tidak ada pertumbahan darah di baliknya. Tidak ada yang terluka dengan sabetan pedang. Tidak ada yang terbunuh dengan ujung tombak yang tajam. Fihi al-hajju wal umrah la qitala fi, yang jihad itu tidak ada peperangan padanya, yaitu jihad dengan haji dan ibadah umrah, ibadah al-umrah. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamakan jihad dengan haji dan umrah.
Ini menunjukkan betapa besarnya atau betapa agungnya ibadah haji dan umrah ini, sehingga Rasulullah menyamakannya dengan jihad fi sabilillah. Yang mana telah kita jelaskan dari definisi umrah, secara bahasa maknanya adalah ziarah. Adapun secara istilah maknanya adalah at-ta'abbud lillah bit-tawaf bil-bait wa bis-safa wal-marwah wal-halq wat-taqsir. Makna umrah secara istilah syar'i adalah beribadah kepada Allah dengan menjalankan tawaf mengelilingi Ka'bah, melakukan sa'i antara bukit Safa dan Marwah, dan menggundul atau memendekkan rambut kepala. Ini ibadah umrah makna secara syar'inya. Di dalam hadis yang barusan kita bacakan, Rasulullah menyamakan ibadah umrah dengan jihad fi sabilillah. Yang mana ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah perempuan ada jihadnya?" Nabi mengatakan, "Na'am, wajib bagi perempuan berjihad. Di antara jihadnya adalah haji dan umrah." Ini dalil yang digunakan oleh para ulama tentang wajibnya umrah. Tentang wajibnya umrah, sebagaimana wajibnya ibadah haji sekali seumur hidupnya. Dan kita sebutkan di sini beberapa keutamaan jihad fi sabilillah, yang mana Rasulullah telah menyamakan ibadah umrah ini dengan jihad. Maka penting di sini kita mengetahui apa keutamaan jihad, sehingga Rasulullah menyamakannya untuk ibadah umrah dan ibadah haji ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-142, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian, kata Allah, mengira akan masuk ke dalam surga? Apakah kalian menyangka akan tinggal di dalam surga? "Walamma ya'lamillah alladzina jahadu minkum." Dalam keadaan Allah belum mengetahui atau belum terbukti di antara kalian siapa yang berjihad, siapa yang berjihad di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan juga belum diketahui siapa di antara kalian orang-orang yang sabirin, orang-orang yang sabar, orang-orang yang as-sabar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang angan-angan orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga, yang mana Allah mengatakan, apakah kalian mengira masuk ke dalam surga padahal belum pernah berjihad, belum ada keinginan berjihad, dan belum diketahui siapa pula yang bersabar di antara kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara syarat untuk masuk ke dalam surga adalah berjihad. Dan Rasulullah menyamakan ibadah haji dan umrah dengan jihad fi sabilillah. Itu menunjukkan besarnya keutamaan dua ibadah ini. Hadis yang kedua yang menjelaskan tentang keutamaan berjihad, yang mana ibadah umrah dan haji disamakan dengan jihad ini, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, ma ya'dilul jihad fi sabilillahi azza wa jalla. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, adakah amalan yang bisa menandingi pahala jihad? Adakah amalan
yang bisa menandingi keutamaan jihad fi sabilillah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, la tastati'unahu, sungguh kata Nabi, kalian tidak akan bisa mengerjakan amalan yang setara dengan jihad. Sungguh kalian, kata Nabi, tidak akan bisa melakukan amalan yang keutamaannya setara dengan jihad. Maka sahabat pun bertanya yang kedua kalinya, ya Rasulullah, adakah amalan yang bisa menandingi keutamaan jihad? Maka Rasul pun mengatakan, sungguh kalian tidak akan bisa mengerjakan amalan yang setara dengan jihad. Sungguh kalian tidak akan bisa mengamalkan amalan yang setara dengan jihad. Kemudian sahabat mengulangi pertanyaan sampai 3 kali. Ya Rasulullah, adakah amalan yang setara dengan keutamaan jihad? Nabi mengatakan, sungguh kalian tidak akan mampu mengamalkan amalan yang setara dengan jihad keutamaannya. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya mathalul mujahid fi sabilillah kamathalil shaim al-qaim al-qanit bi ayatillah. Permisalan orang yang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa terus menerus, bersolat terus menerus dengan khusyuk, membaca ayat-ayat Allah sampai dia pulang atau kembali dari medan jihadnya atau medan perangnya. Maka seseorang yang berangkat jihad, mungkin jihadnya 3 bulan, mungkin jihadnya 1 tahun atau lebih. Selama dia di medan jihadnya, maka dia dicatat seperti orang yang terus solat, terus berpuasa, solatnya khusyuk dan solatnya tidak pernah mengalami kelemahan. Begitulah keutamaan orang yang berangkat jihad fi sabilillah. Seakan-akan tidak pernah berhenti solat, seakan-akan tidak pernah berhenti berpuasa, seakan-akan terus berada dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang ketiga yang menjelaskan keutamaan ibadah jihad adalah sabda Rasulullah, Ra'sul amril Islam wa umuduhu salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok urusan adalah Islam, tiang agama adalah salat, dan puncak dari agama ini adalah jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Wa dhirwatu sanamihi, puncak dari agama ini adalah jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan tentang besarnya keutamaan ibadah jihad, keutamaan jihad. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya menyamakan ibadah haji, ibadah umrah dengan jihad fi sabilillah bagi kaum wanita. Itu menunjukkan besarnya keutamaan 2 ibadah ini. Hadis yang berikutnya yang menjelaskan keutamaan jihad adalah sabda Rasulullah, ribatun yaumin wa lailatin, ribatu yaumin wa lailah. Sesungguhnya orang yang menjaga di perbatasan perang di kala jihad sehari semalam, menjaga di perbatasan jihad itu lebih baik daripada puasa dan salat malam selama 1 bulan. Jadi berjaga di medan perang, berjaga di perbatasan perang
sehari semalam bagi orang yang berjihad itu sehari semalamnya lebih baik daripada seseorang yang solat malam berpuasa selama 1 bulan penuh. Dan jika dia meninggal dunia ketika berjaga di perbatasan perang dalam jihadnya, maka pahalanya setelah meninggal tetap mengalir sebagaimana dia masih hidup. Dan dia akan diselamatkan dari siksa kubur, akan diberikan rezeki, dilindungi dari siksa kuburnya. Jadi orang yang berjihad menjaga di perbatasan perang itu amalnya tidak putus walaupun dia telah meninggal dunia. Hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan jihad adalah sabda Rasulullah, "Alaikum bil jihad." Wajib atas kalian berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Fa innal jihadu fi sabilillah babun min abwabil jannah. Sesungguhnya jihad itu merupakan salah satu dari pintu-pintu surga. Yadhhabullahu bihi minal hammi wal gham. Dan dengannya Allah akan menghilangkan kesedihan dan kesusahan seseorang. Jadi barang siapa yang berjihad, maka secara tidak langsung dia telah masuk ke salah satu dari pintu-pintu surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir yang menjelaskan keutamaan jihad adalah inna afdalul amal ba'da as-salah al-jihadu fi sabilillah. Sesungguhnya seutama-utama amalan setelah salat 5 waktu atau setelah ibadah salat adalah jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Maka itulah hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya telah menyamakan haji dan umrah dengan jihad. Itu menunjukkan haji dan umrah bukanlah ibadah yang sembarangan, tetapi ibadah yang tinggi nilainya. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak dari agama ini adalah berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Maka orang-orang yang berjihad di jalan Allah mencari keridhaannya, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan yang lurus, jalan kami. Dan sesungguhnya kami berserta orang-orang muhsinin yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69 ini Allah mempersyaratkan kalau ingin mendapatkan hidayah, jahadu adalah dengan berjihad. Dan di antara jihad disebutkan dalam hadis Nabi adalah ibadah haji, ibadah al-umrah. Itu menunjukkan dua ibadah ini min asbabil hidayah, di antara sebab seseorang mendapatkan hidayah. Bahkan sering kita dengar cerita orang yang berangkat umrah atau berangkat haji di Indonesia, mungkin dia orang yang nakal misalnya, orang yang kurang mengenal agama, orang yang suka bermaksiat, orang yang suka berbuat dosa. Maka ketika dia tak sampai di tanah suci misalnya, kemudian dia ditegur oleh Allah. Bahkan dikisahkan sampai pingsan 1 bulan atau kurang dari itu, sampai dia ditampakkan bagaimana siksa neraka. Maka dia tersadarkan setelah bangun dari komanya, dia tersadarkan bahwasanya
betapa beratnya siksa neraka Allah tabaraka wa taala, dan ini di antara hikmah berangkatnya dia ke tanah suci, berangkatnya ibadah haji atau umrah, sehingga Allah memberikan kepadanya hidayah. Maka benarlah firman Allah, walladzina jahadu fina, barang siapa yang berjihad di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan hidayah di sisi Allah tabaraka wa taala. Apa makna jihad yang menjadi syarat mendapatkan hidayah dalam ayat ini? Makna jihad di sini di antaranya adalah maknanya bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kata sahabat Ibnu Abbas, orang-orang yang berjihad dalam mentaati Allah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Akan mendapatkan hidayah. Di antara bentuk ketaatan kepada Allah adalah dengan menunaikan ibadah haji bila mampu, dan menunaikan ibadah umrah bila dia memiliki kemampuan. Dan ini ayat dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69 menjelaskan kepada kita bahwasanya berjihad adalah sebab mendapatkan hidayah, dan jihad di sini maknanya adalah menundukkan diri seseorang agar mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah seperti ibadah salat, kemudian haji maupun umrah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menyebutkan sebab-sebab kehinaan bagi orang-orang yang meninggalkan jihad. Sebab-sebab kehinaan bagi orang yang meninggalkan jihad. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, kata sahabat Abdullah bin Umar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah, kemudian wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta yarji'u ila dinikum." Apabila, kata Nabi, di antaranya kalian meninggalkan al-jihad fi sabilillah. Dari sini Nabi menyebutkan di antaranya meninggalkan jihad. Apabila kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum, Allah akan menjadikan kehinaan kepada kalian. Kalian akan dikuasai oleh kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dan kalian tidak akan keluar dari kehinaan itu sampai kalian tinggalkan atau sampai kalian berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Tidak akan lepas kehinaan tersebut sampai kalian berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Inilah keutamaan dan kehinaan bagi orang-orang yang meninggalkan jihad. Maka hidupnya akan dipenuhi kehinaan, dipenuhi dengan kesedihan. Inilah hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan jihad. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan ibadah haji, menyamakan ibadah umrah yang minimalnya wajib sekali dalam seumur hidup seseorang, yang mana Rasulullah berumrah sampai 4 kali dalam hidupnya. Barang siapa yang meninggalkan dua ibadah ini, haji atau umrahnya, ketika dia mampu, khususnya bagi perempuan, maka seakan-akan dia telah meninggalkan jihad fi sabilillah, yang tidak ada padanya qital, peperangan, pertumpahan darah. Maka berbahagialah kita semua atas syariat ini.
Allah Subhanahu wa taala mudahkan khususnya kaum perempuan, kaum Hawa untuk berjihad, dan jihadnya kaum Hawa perempuan ternyata adalah dengan ibadah haji dan al-umrah. Masyarul muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan sesungguhnya jihad itu ada 4. Yang pertama jihad melawan diri sendiri atau melawan nafsunya. Yang kedua jihad melawan syaitan. Yang ketiga jihad melawan orang kafir. Yang keempat jihad melawan orang munafik. Dan yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsunya. Inilah jihad yang paling berat, yang mana jihad melawan nafsunya ini butuh kesungguh-sungguhan, terutama menundukkan nafsu untuk mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Maka inilah ringkas dari penjelasan masalah jihad fi sabilillah. Dan Nabi kita telah menyamakan ibadah haji dan umrah dengan jihad fi sabilillah. Maka barang siapa yang punya kelonggaran waktu, punya kesempatan, kesehatan, punya kemampuan finansial, punya kekuatan fisik untuk berangkat haji atau umrah, maka berangkatlah. Sesungguhnya tidaklah merugi harta yang dikeluarkan untuk mentaati Allah. Justru itulah harta yang sebenarnya, yang dibawa sampai matinya dan kekal pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Pernah Rasulullah dikisahkan dalam hadis memotong seekor kambing. Maka Nabi pun memerintahkan sahabat-sahabatnya membagikan kambing tersebut. Maka Nabi bertanya, adakah yang tersisa dari kambing itu? Ada ya Rasulullah, tinggal sepotong. Nabi mengatakan, sesungguhnya sepotong itulah yang tersisa, yang hanya ibaratnya sebatas dunia saja. Adapun yang telah dibagikan tadi, itulah yang pahalanya kekal di jalan Allah, tersimpan pahalanya menjadi pahala yang kekal abadi dan akan dinikmati bagi orang-orang yang memasuki surganya Allah Jalla wa'ala. Maka sadarlah kita semua, apapun yang kita keluarkan untuk ketaatan kepada Allah tidaklah merugi sedikit pun. Justru itulah harta yang diharapkan, yang dinanti-nantikan oleh seseorang setelah kematiannya. Maka mudah-mudahan setelah kita mengetahui bahwasanya ibadah umrah tidaklah mengurangi harta seseorang, tidaklah menyebabkan fakir, begitu juga ibadah haji yang Allah wajibkan tidak mengurangi harta seseorang. Dan ibadah haji dan umrah adalah ibadah yang senilai dengan jihad, puncak tertinggi dalam amalan Islam. Hendaknya kita semua bersemangat menabung misalnya, bersemangat menyisihkan sedikit rezeki kita. Jangan dihabiskan hanya sekedar untuk bersenang-senang di dunia, tetapi gunakanlah harta itu untuk berjihad. Dan di antara jihad di zaman ini adalah dengan berangkat haji atau berangkat umrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi seluruh harta-harta kita dan mengganti dengan harta yang diberkahi. Dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa ta'ala menerima seluruh amalan-amalan salih kita dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya dan mendapatkan ridhanya Allah Jalla wa ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini materi kajiannya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.